Selamat datang, selamat bergabung. Silakan Brian. It's been recorded already, but actually I want to say this is probably our last meeting. So next week I think we don't meet anymore except that by request, and I can still handle the class. Because your next teacher, the computer teacher will come, I think. Kinan Putri Cahyani. Oh my God, Kinan. We are talking about Kinan and Jinan. I don't know which one is Kinan, which one is Jinan. So, could you please turn on your camera so I can differentiate between Kinan and Jinan? So, show me. Bit lower. Kasih turun sedikit. So I can see which one is Kinan, which one is Jinan. Halo, Mr. Dirman. Oh, hi, Diandra. Oh, okay. Oh, okay. Now I can see which one is Jinan, which one is Kinan. Ini sudah direkam jam berapa sekarang? Jam 11.32. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Selamat siang, Sir. Yes, siang. Yes, Wijaya. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, hari ini yang lain masih belum bergabung ya. Tolong dipanggil teman-teman yang lain. Siapa saja yang belum bergabung? Siapa saja yang belum bergabung? Tolong diundang. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Kita akan mulai pembelajaran dengan berdoa dulu. Tadi saya sudah minta Wijaya untuk siap-siap berdoa. Apakah Wijaya ada di sana? Wijaya Bisma, sepertinya beliau masih di toilet. Boleh saya undang Faiz? 2 pekan pertemuan sebelumnya itu setelah perempuan yang memimpin doa. Bolehkah saya minta Faiz untuk berdoa? Faiz? Silakan diaktifkan pelantangnya Faiz. Baru pemimpin berdoa. Faiz. Tolong diaktifkan. Iya, tolong pimpin kita dalam berdoa, Faiz. Gimana caranya, Mister? Ya, mari kita berdoa. Silakan. Mari kita doa dimulai. Doa selesai. Selesai. Terima kasih banyak, Faiz. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Tolong diundang teman-teman yang lain untuk segera bergabung, diinformasikan supaya mereka tidak ketinggalan pelajaran kita hari ini. Hari ini kita masih akan membahas mengenai puisi. Saya akan memulai presentasi. Apakah presentasi saya sudah terlihat? Sudah, Mister. Baik, kita akan lanjut pembahasan kita mengenai puisi. KIKD-nya, kompetensi intinya sama dengan yang lalu. KI1, KI2, KI3, dan KI4.
Kemudian kompetensi dasarnya adalah menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Indikatornya adalah menciptakan puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Yang kedua, menyajikan puisi yang ditulis dalam bentuk lisan. Jadi nanti akhirnya di akhir pembelajaran kalian akan membacakan puisi. Tujuan pembelajarannya tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menulis puisi dan membacakan puisinya. Alur pembelajaran kita hari ini kita akan bersama-sama mengumpulkan kata-kata yang sesuai dengan puisi, kemudian nanti akan dibuat menjadi sebuah puisi. Tema puisi kita hari ini adalah alam. Sebelum saya terlalu jauh membahas puisi, ada yang masih ingat apa sih gunanya kita belajar puisi? Pekan lalu kita membahas itu. Apa gunanya kita belajar puisi? Ada yang masih ingat? Apa gunanya kita belajar puisi? Untuk belajar. Jawabannya pekan lalu, ya Dania silahkan. Untuk mengekspresikan perasaan dengan tulisan. Iya, betul sekali. Untuk mengekspresikan perasaan, pikiran dalam bentuk tulisan. Jadi puisi itu gunanya kita pelajari supaya misalnya kita bisa mengekspresikan perasaan galau kita, perasaan senang, perasaan sedih. Jadi bisa diekspresikan dalam bentuk kata-kata yang indah. Seperti itu. Saya sudah bagikan tautan untuk Jamboard. Apakah sudah terlihat? Apakah kalian bisa mengakses Jamboard itu? Hanya satu orang yang di sini, Dania. Yang lain belum bisa bergabung dengan Jamboard yang sudah saya kirimkan di WhatsApp. Papan tulis Maya. Apa yang kalian telah pelajari tentang puisi? Silahkan kalian tulis apa saja yang telah kalian pelajari tentang puisi. Boleh menggunakan kotak teks, boleh menggunakan stiker. Misalnya, apa yang telah saya pelajari tentang puisi? Saya sudah belajar tentang personifikasi. Jadi silahkan ditulis apa saja yang telah kalian pelajari tentang puisi. Apa saja yang telah kalian ingat tentang puisi? Silahkan tulis apa saja yang kalian masih ingat. Masih ingatkah kalian tentang pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, yang pekan lalu? Silahkan tulis apa saja yang masih kalian ingat mengenai puisi. Majas, betul sekali ada tambahan tadi majas. Apa saja yang masih kalian ingat tentang puisi, majas? Pilih kotak, jangan yang garis-garis ini. Pilih kotak, kemudian klik majas, kemudian apa lagi? Diksi atau pilihan kata, betul sekali. Apalagi yang masih kalian ingat. Waktunya 1 menit lagi ya, silahkan kalian isi apa saja yang masih kalian ingat tentang puisi. Rima, diksi, personifikasi, majas, unsur-unsur puisi, ya silakan. Siapa? Jangan supaya mempermudah jangan. Keisha, pilih yang ini Keisha. Pilih sticky note atau kotak ya. Tidak sengaja terpencet. Oh, baiklah, baik-baik. Apa saja yang masih kalian ingat? Ini sudah benar ya. Diksi, pilihan kata, personifikasi, majas, rima. Berarti kalian masih mengingat beberapa hal yang berhubungan dengan puisi. Konotasi, ya, tema, ya,
Berarti kalian masih mengingat apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Kita lanjut. Kita tinggalkan dulu sejenak, sebentar lagi kita tinggalkan mengenai apa yang telah kalian ingat. Kita akan mendengarkan pembacaan puisi dulu. Satu buah pembacaan puisi dari siapa ini? Puisi doa. Hairil Anwar dalam puisinya Doa kepada Pemilik. Tuhan, dalam termaku aku menyebut namamu, biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh cahayamu panas suci, tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Wah, itu tadi pembacaan puisi. Selanjutnya, kita akan nonton video pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa, video ini tidak akan diputar secara utuh. Hai penonton budiman, jumpa lagi. Karena videonya sudah Hari ada ini, di pada bagikan di video WhatsApp kali kalian. ini, kita akan membahas tentang menulis dan membaca puisi. Sudah pada tahu kan pengertian puisi? Nah, kita ulang ya. Puisi adalah suatu bentuk dalam karya sastra yang berasal dari hasil suatu perasaan yang diungkapkan oleh penyair dengan bahasa yang menggunakan rima, irama, mantra, bait, dan penyusunan lirik yang penuh dengan makna. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya, share, dan like juga. Jangan lupa komen. Nah, kita lanjut. Tentang menulis puisi. Apa sih yang diperlukan dalam menulis puisi? Yang pertama, dalam menulis puisi, kita harus menentukan gagasan pokok atau tema yang menarik menurut kita. Yang kedua adalah mencari kata-kata yang tepat untuk menggambarkan puisi kita. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata-kata yang bermakna konotasi atau tidak bermakna sebenarnya. Selanjutnya, yang keempat adalah berlatih terus-menerus saja. Yang ketiga, tekanan. Ada 4 komponen yang dibutuhkan. Yang pertama adalah ekspresi. Yang kedua, lafal. Yang ketiga, tekanan. Dan yang keempat adalah intonasi. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, ekspresi. Ekspresi dalam puisi adalah ungkapan atau proses menyatakan. Kemudian yang kedua, lafal. Lafal adalah ucapan seseorang. Yang ketiga adalah tekanan. Yang terakhir adalah intonasi. Baik, saya percaya kalian sudah menonton video tersebut, sudah saya bagikan sehari sebelumnya untuk materi
pembelajaran kita hari ini tersebut yang sudah dibagikan sebelumnya, kemudian ditonton lagi hari ini, apakah ada pertanyaan yang kurang dimengerti, yang kurang dipahami, atau kurang cocok menurut kalian tentang video tersebut? Silakan, saya berikan waktu buat kalian yang mau bertanya, apa yang ingin kalian tanyakan mengenai video tersebut. Iya, Kalista silakan. Apakah wajib menggunakan kata yang berkonotasi dalam puisi atau option? Oh, baik. Ketika menulis puisi, apakah wajib menggunakan bahasa konotasi? Ada yang bisa menjawab dulu sebelumnya? Apakah kita wajib menggunakan bahasa konotasi atau hanya sebuah pilihan? Ya, Dania silahkan. Kayaknya tidak selalu harus pakai bahasa konotasi, Mister, karena sudah ada yang namanya puisi modern yang tidak terlalu mewajibkan lagi yang namanya kayak rima dengan konotasi kayak bagus kalau misalnya ada jadi lebih unik puisinya. Betul sekali, Dania. Jawaban yang sangat luar biasa dari Dania. Betul sekali. Jadi, bahasa konotasi itu tidak wajib digunakan. Hanya saja ada seninya, ada perasaan tertentu ketika menjelaskan sesuatu tanpa menenggung langsung puisi tersebut, tanpa menyebut langsung maknanya tersebut. Tapi tidak wajib digunakan. Betul sekali kata Dania. Beberapa puisi modern bahkan tidak menggunakan kata-kata bermakna konotasi secara langsung. Seperti itu. Bisa Kalista? Jadi boleh nanti ketika menulis puisi tidak harus menggunakan bahasa konotasi. Oke? Bisa, Sir. Bisa. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain mengenai video tadi? Kita pindah ke topik selanjutnya atau ada pertanyaan lain? Cukup ya. Kita akan akses kembali. Silahkan akses kembali Jamboard yang ada. Pindah ke slide selanjutnya, yang ini, alam. Sekarang tugas kita semua yang ada di sini, yang bisa mengakses ini, kok hanya 5 orang yang akan ikut kelas hari ini. Hanya ada Dania, hanya ada Jinan, Kinan, Kalista, dan Faye. Yang lain kemana? Apakah saya anggap tidak hadir ketika tidak ada namanya di sini? Jamboard yang tadi itu. Ya, kembali ke Jamboard yang tadi. Zilka kembali. Saya bisa menilai keaktifan kalian, semangat kalian dalam belajar itu dari Jamboard tersebut. Ini sudah ada tambahan. Nah, seperti yang kalian lihat, ada linknya di WhatsApp. Silahkan dicek, Bu Wijaya. Perlukah saya bagikan ulang di sini? Baik. Apa yang harus kalian lakukan sekarang adalah menuliskan kata-kata. Satu kata, sebanyak-banyaknya juga boleh. Kata yang berhubungan dengan alam. Misalnya kita pakai kotak teks saja. Misalnya kata yang berhubungan dengan alam adalah pantai. Apalagi kata yang berhubungan dengan alam. Apa saja yang berhubungan dengan alam. Apa saja kata yang berhubungan dengan alam. Laut, oh, bagus sekali. Apalagi? Boleh menggunakan sticky note? Laut misalnya. Yes, sekarang ditulis laut, gunung, pantai, hutan. Danau, ombak, betul sekali. Apalagi silahkan pohon. Oh, kita sekali pakai sticky note saja ya, supaya lebih gampang. Pohon. Saya bantukan yang tadi tulis pohon, silakan. Saya bantu tuliskan pohon. Apalagi kata-kata yang berhubungan dengan alam.
Apa saja yang berhubungan dengan alam. Bulan, baik. Jangan kecil-kecil, kasih munculkan saja. Bintang, baik. Alam semesta, apa saja. Hewan, iya ada hewan juga. Ini supaya ini kentara kita kasih besar alam ya, supaya ini bahwa kita tahu bahwa ini topik kita hari ini. Pasir. Oh. Apalagi yang berhubungan dengan alam. Sebanyak-banyaknya. Karena kata-kata ini nanti akan kita pilih menjadi sebuah puisi. Bunga, betul sekali. Apalagi matahari, angin. Lagi. Sebanyak-banyaknya. Kalian ternyata juga pintar ya mengganti warna. Jangan lupa mengganti warna ya. Ganti warnanya supaya kalian bisa membedakan mana yang dibutuhkan. Apalagi yang berhubungan dengan alam. Mungkin batu, rumput, langit, wah langit, Tuhan yang Maha Esa, baik, senja, baik, udara, wow, air terjun, bagus. Senja, angin, laut, bagus sekali ya. Saya akan memperlihatkan puisi saya yang pernah saya ikutkan lomba. Mudah-mudahan menang ya, pengumumannya nanti tanggal 17. Itu tentang alam. Saya akan bagikan, kita tinggalkan sebentar ini ya, kata-kata yang dikumpulkan. Jangan ditinggalkan, jangan keluar dulu. Ini puisi yang pernah saya buat, yang saya ikutkan lomba, judulnya adalah Tidak, Saya Tidak Cemburu. Karena kalian akan menulis puisi setelah ini. Judulnya adalah Tidak, Saya Tidak Cemburu. Aku malu pada pagi, yang dengan setia menggandeng fajar, menyambut hari yang cerah. Aku malu pada siang, yang dengan selalu bersenandung bersama angin yang sepoi. Aku malu pada sore, yang selalu merangkul senja berselimut lembayung. Aku malu pada malam, yang tetap nikmat, pekat berbalut cahaya rembulan. Aku malu pada langit, yang tanpa sungkan berganti warna, tanpa peduli pada bumi. Tidak, aku tidak malu. Aku cemburu. Ya, tepuk tangan dong buat Mr. Dirman. Jadi, mengapa saya bahas puisi yang tadi? Amin, terima kasih Keisha. Mengapa bahas puisi yang tadi? Karena kalian akan menulis puisi tentang alam sekarang. Tugas kalian sekarang adalah menulis puisi tentang alam. Kata-kata yang ada di sini kalian bisa memilih 1, 2, 3. Boleh semuanya dipilih, boleh 1 dipilih, boleh berapa dipilih. Temanya tentang alam, baris dan baitnya bebas. Silahkan kalian pilih berapa jumlah bait yang kalian butuhkan. 3 bait misalnya, 4 bait misalnya, 2 bait misalnya, terserah. Kalian boleh memilih batasan bait yang kalian pilih. Kalian boleh, tadi ada kata senja, ada kata langit, ada kata bulan, ada matahari. Jadi tugas kalian sekarang adalah membuat puisi temanya tentang alam.
Oke? Bisa? Waktunya kalian sekarang waktunya 11.56. Waktunya harus selesai adalah 12.10. Bisa? Bisa. Baiklah. Puisi tentang alam, apapun. Boleh, Pantai Losari juga boleh, bagus sekali. Di mana kalian menulis hasilnya, kalian boleh menulisnya di sini kalau kalian tidak keberatan. Jika tidak, kalian sudah bagus sekali anak-anak ini. Kita lewatkan azan sebentar ya. Mister, kenapa tanda tanya di saya? Tanda tanya apanya, Kesha? Kayak kayak setelah matahari tersingkir terus ada question ininya, kayak tanda tanyanya begitu. Di saya, Mister. Di sini? Iya, di saya. Oh, mungkin karena ada orang yang menulisnya. Ini tulisan siapa sih? Silahkan ditambahkan ke sebelah sini, nah ya. Puisi kalian silahkan ditulis di sini kalau sudah selesai. Jangan lupa tulis nama kalian ya. Oke, sudah selesai azan. Ternyata kalian bisa menyelesaikan lebih awal. Silakan ditulis puisi kalian di sebelah sini. Iya. Dan, ternyata saya pindahkan Bisma dan oh, Bisma kalau mau memindahkannya jangan pakai yang ini, pakai yang tanda panah ini. Jadi dia akan dipindahkan dengan cara ini. Silakan kalian tulis, tandakan ini tanda di atas ya. Silakan ditulis puisi kalian di situ. Supaya kita bisa melihat bersama-sama hasilnya. Mister, Keisha. ini ditulis atau dikirim di mana? Ditulis di sini. Ditulis di sini, di Jamboard. Puisi kalian tulis di Jamboard sini. Ini 4 baris saja, cuman mana linknya? Boleh. Ada linknya di Altilah, ada di linknya di chatbox. Saya bagikan ulang di chatbox ya, Altilah ya. Iya. Silahkan diketik puisi kalian. Ini baru 5 orang nih, baru Keisha yang sudah tulis. Keisha kenapa dihapus? Saya yang halaman berapa? Terserah. Kalau misalnya sudah ada isinya ini, Keisha tadi hapus. Silahkan ditulis kalau misalnya sudah ada ini. Bisma sudah tandai ini. Jadi silahkan ditulis ini. Olivia di sini. Nah, siapa di sini? Altila, boleh. Altila di halaman 6. Mister, bagaimana caranya kasih enter di Jamboard? Kita mau bikin dia Oh, pakai enter. teks. Pakai teks. Jadi dia bisa di-enter. Misalnya begini, enter. Pakai teks kalau mau di-enter. Kalau tidak mau pakai enter, dia pakai sticky note.
Silahkan kalian pilih. Excuse me. Mister, ini ditulis berapa puisi, Mister? Satu saja. Satu saja cukup. Jadi tugas kalian sekarang adalah menulis puisi supaya kita tidak melihat semuanya apa hasil kalian nantinya. Jadi ini dulu yang ditampilkan ya. Jadi silahkan kalian selesaikan dulu. Baru sampai jam 12:10 masih ada 8 menit. Silahkan kalian selesaikan. Maafkan saya Brian. Ya Brian, ada yang bisa saya bantu? Saya tidak Ya Brian, ada nama Brian. Ya boleh, nanti saya tambahkan namanya Brian di sini ya. Ada namanya Brian, ada. Sudah ada namanya Brian di slide 12. Iya, Mister. Cepat nih, dia lama. Kirim saja langsung Brian, nggak usah ketik. Bisa Brian. Oh, sudah dapat Brian. Mister sudah lihat hasilnya Brian. Ternyata Brian mengirimnya di handphone di WhatsApp ya. Oh ya, Mister sudah dapat Brian ya. Bagus. Iya, iya. Bagus hasilnya.
Oh, ternyata Putra tidak hadir ya hari ini. Jadi ada satu orang yang sudah tidak hadir, tidak ada di Jimit, tidak ada juga di sini. Kuenal tidak muncul di sini, Kuenal. Di Jamboard tidak muncul Kuenal. Ishak apalagi, Ishak sudah 3 kali pertemuan tidak ada Ishak ya. Ishak, apakah Ishak di sana? Ishak. Kuenal tidak muncul di sini juga. Joshua juga tidak muncul. Putra tidak muncul. Baik, 2 menit lagi kita akan membacakan puisi. Kalian akan membacakan puisi kalian. Oh, baik. Izin Putra ya. Baiklah, kita mulai pembacaan puisi kita dari Keisha. Oh, saya bagikan dulu ya layarnya. Keisha, silakan. Oh ya, Mister. Tunggu, Mister. Ribet rumahku. Ya. Saya juga sebutkan judulnya, Mister. Oh iya dong, judulnya harus ada. Silakan, Keisha. Ya, tunggu, saya lupa apa nama judulnya. Bulan itu. Bulan. Udah aku tahu. Bulan menemani malam sunyiku. Setelah matahari tersingkir, bulan menyapa senyumku. Sepi dan sayu, sepi sungguh malamku. Semangatku semakin luntur, aku kan tetap di sini, memandang keindahanmu. Kedengaran, Mister? Kedengaran, bagus sekali, Keisha. Sayangnya Keisha tidak menyalakan kamera, jadi Mister tidak lihat ekspresinya Keisha. Lagi ku jaga adekku, Mister. Oh, baiklah. Kita ke selanjutnya. Bisma, Wijaya, silahkan. Tolong membacakan puisi ini. Kalian boleh mencari referensi di internet ya. Tapi bukan puisi dari internet. Referensinya boleh dari internet, tapi bukan puisinya dari internet. Silakan, Wijaya. Cek. Oh, kita tinggalkan dulu Wijaya, karena waktu kita tinggal 10 menit. Ini Olivia, tentang desaku. Judulnya adalah Desaku. Olive, bolehkah dibacakan puisi ini, Olive? Olive. Olive juga tidak sedang di sana. Kita pindah ke yang lain. Altila, apakah sedang di sana? Saya, Mister. Oh ya, Olivia ada. Kita kembali dulu ke Olivia ya, Altila ya. Silahkan Olivia, tolong dibacakan. Olivia dulu, Wijaya ya. Tunggu sebentar, Olivia dulu. Olivia, silakan. Baca. Desaku. Tunggu pun hingga desaku. Udaranya terasa segar. Angin bertiup dari gunung menemani langkahku, terasa sunyi namun sempurna. Bagus, Olivia. Kita kembali ke Wijaya. Silakan, Wijaya. Thank you, Mister. Baca puisinya, Sir. Apakah di sana? Iya, silakan baca. Bertebaran di angkasa putih.
kelabu, dan hitam warna-warna. Menawan bergelombang mengombak-ombak. Lanjutannya? Ini saya potongnya dibaca mana? Baik. Brian sebentar Brian ya. Ya, Brian dapat giliran setelah ini. Kita ke Altila. Altila. Apakah Altila di sana? Coba Altila bacakan puisinya Altila, boleh? Atau kita ke yang lain dulu Altila? Oh, baiklah. Kita ke yang lain dulu. Ini punya siapa? Tolong dibacakan. Ini tidak ada orangnya, jadi tidak tahu siapa penulisnya. Tolong yang menulis puisi ini, tolong bersuara. Saya, Halo? Mister. Iya, silahkan Dania. Oh, ini punya Dania. Silahkan. Memandang laut. Keindahan perairanmu begitu menawan, memantulkan cahaya matahari saat terbenam. Laut perairanmu begitu dalam, penuh dengan rahasia yang belum terpecah. Tunggu, Mister. Bukan yang ini kayaknya. Sepertinya yang ini ya. Ada bagian paling ujung. Iya, Mister. Ini. Ya, silahkan. Dania buka dulu dari sini. Oke. Boleh kameranya Dania dibuka ya, supaya saya bisa melihat ekspresinya Dania membaca. Oh ya, Mister, maaf. Oke. Memandang laut. Silakan, lanjut. Memandang laut. Keindahan perairanmu begitu menawan, memantulkan cahaya matahari saat terbenam. Laut perairanmu begitu dalam, penuh dengan rahasia yang belum terpecahkan. Indahnya terumbu karangmu membuatku takjub. Di balik birunya ombakmu, engkau makmur akan mutiara dan ikan. Bosanku tertawar saat memandang keindahanmu. Kuharap dapat menginjak pasirmu lagi, menggalang kerang cantik dan membelai penyu. Terima kasih. Oh, bagus sekali. Mister merinding bulu-bulu tentang laut ini. Terima kasih Dania, puisinya bagus sekali. Kita ke Jinan, silahkan Jinan. Jangan lupa diaktifkan kameranya ya Jinan ya. Jinan atau Jinan ini yang baca doa ini. Silahkan Jinan. Hujan tak lagi menyapaku. Awan pun ikut membisu. Langit telah berganti abu, pelangi pun menjelma kelabu. Bintang bersembunyi di balik malam, bulan terselimut oleh dinginnya kelam. Matahari telah terjalin oleh hangatnya piluh, nanti kabar rintik yang merindu. Oh, Mister sampai masih menunggu lanjutannya apa. Bagus sekali puisinya Jinan. Mister masih menganga. Aduh, apa lanjutannya? Baik. Bagus Jinan. Kita ke Kalista. Silahkan Kalista. Kalista. Tunggu, Sir. Ya. Laut yang bersih, yang diinginkan oleh siapapun. Laut berenang dengan tenang, tidak perlu khawatir. Namun sedihnya, banyaknya laut di Nusantara penuh dengan sampah. Bahkan ada yang berwarna gelap. Melihatnya saja suatu menyenangkan. Membuatnya menjadi seperti dulu, memakan waktu yang banyak dan juga niat yang penuh. Jika kita tak bisa memperbaikinya, maka janganlah memperburuknya. Oh, pesannya bagus sekali Kalista. Bagus sekali pesannya. Jika tak bisa memperbaikinya, janganlah memperburuknya. Ini puisinya bagus sekali Kalista, luar biasa. Tunggu Brian, kita ke Kinan dulu. Silahkan Kinan. Kinan, silakan. Ini saya tidak bisa membedakan antara Jinan dan Kinan. Sekarang saya mau melihat siapa Kinan ini. Silahkan Kinan. Yes, Mister. Ya, silakan. Kinan, mohon kameranya diaktifkan, Kinan. Iya, silakan. Gunung tinggi di atas tanah,
berkabut putih dan cerah. Udara sejuk di pagi hari, sawah hijau dan luas. Air di danau sangat sejuk embun, pagi jatuh di daun. Air terjun sangat dingin dan embun, sore yang sejuk di pantai ada tempat pelelangan penyu, dan laut yang sangat luas. Matahari yang hangat menyinari lingkungan alam. Sinar matahari sangat baik bagi tubuh, membuat hari tampak cerah. Wah, bagus sekali. Kalian pintar sekali menulis puisi. Saya jadi terkagum-kagum sampai sini ya topik kita hari ini. Sekarang, bagaimana satu orang berkomentar bagaimana cara pembacaan puisinya teman kalian? Saya minta satu orang mengomentari satu sama lain. Brian penutup, Brian. Don't worry, Brian akan bacakan puisi setelah ini. Kalista, bagaimana cara pembacaan puisinya Kinan? Silahkan dikomentari. Bagus, Sir. Bagus. Puisi dan cara membacanya juga bagus. Baik. Bagus sekali. Kita pindah ke Jinan. Jinan, bagaimana pembacaan puisinya Kalista? Bagus, Mister. Bagus. Kita ke Dania. Dania, bagaimana pembacaan puisinya Jinan? Menurut saya bagus, Mister. Saya malah tunggu kalau ada sambungannya, tidak selesai. Iya, betul sekali. Kita ke Kinan. Kinan, bagaimana pembacaan puisinya Kalista? Bukan, Dania. Bagus, Mister. Bagus ya. Sekarang, Keisha, bagaimana pembacaan puisinya? Siapa yang belum dikomentari? Oke, bagaimana pembacaan puisinya? Siapa ya? Olive. Bagus. Bagus ya. Baik, terima kasih banyak atas pendapat kalian sudah mengomentari penampilan teman kalian. Sebenarnya bukan jawaban yang dibutuhkan bukan hanya bagus, tapi ada tambahan-tambahan harusnya. Oh bagus, intonasinya bagus, ekspresinya bagus. Suaranya, penekanannya bagus, harusnya seperti itu. Baik, sebagai penutup kita siang hari ini, saya mau minta satu orang, sebelum kita ke Mentimeter, ada Mentimeter lagi selanjutnya. Sebelum kita ke Mentimeter, ada yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Ada yang tahu apa yang telah kita pelajari hari ini? Silakan. Kinan, Kalista, Dania, silakan. Oh, tidak Brian. Brian akan jadi penutup. Ya, Kalista, silakan. Hari ini kita mengulang kembali apa yang kita mengetahui tentang puisi dan bagaimana cara membaca puisi. Baik sekali. Membaca puisi. Bagus sekali, bagus sekali. Menulis dan membaca puisi. Brian, silahkan baca puisi sebagai penutup karena setelah ini kita akan refleksi. Brian, silahkan baca puisinya Brian. Ya, terima kasih. Pada tadi, aku tidak dekat dengan matahari. Wajah putih tenang, istana pada tadi. Aku daripada melihat dekat matahari, dekat aku. Bahwa itu dekat. Terima kasih Brian. Judulnya adalah Pantai Losari. Bagus sekali Brian. Judulnya adalah Pantai Losari, puisinya Brian. Sekarang terakhir kita ke Mentimeter. Oke, linknya sudah ada di chat box, anak-anak. Kalian boleh menuliskan refleksi pembelajaran kita hari ini. Beda dengan simpulan ya. Refleksi adalah apa yang telah dan sudah saya mengerti.
Apa yang sudah saya mengerti? Silakan. Oh, saya bagikan dulu ini. Apa yang sudah saya mengerti dan apa yang belum saya mengerti dari pelajaran ini? Silakan kalian ketik apa saja yang sudah kalian mengerti dan apa yang belum kalian mengerti. Supaya nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahasnya lagi. Ini sudah ada yang satu orang yang menuliskan apa yang telah saya mengerti. Ya, puisi. Apalagi, silakan. Mengenal fungsi puisi, pilihan kata, pengertian puisi, bagus. Cara membuat puisi. Rima. Ya, tadi puisinya Jinan itu rimanya bagus. Rima. Sekarang, apa yang belum saya mengerti? Penggunaan konotasi. Soal selanjutnya adalah apa yang belum saya mengerti. Kalau sudah tidak ada, kalau sudah dimengerti semua, tulis di situ tidak ada. Imaji, majas yang belum dimengerti, bagus. Apalagi yang belum dimengerti, kita akan membahasnya di reviewnya nanti di pembahasan selanjutnya. Mencari imaji yang bagus, oke. Majas, ya, majas juga memang agak berat. Baik, itu refleksi pembelajaran kita untuk hari ini, apa yang sudah saya mengerti dan apa yang belum saya mengerti. Jadi kalian bisa tahu sendiri, oh saya sudah mengerti di bagian sini, saya belum mengerti di bagian sini. Jadi itulah gunanya kita melakukan refleksi. Kemudian sebagai penutup teman-teman, kita akan mengakhirinya dengan berdoa, tetapi sebelumnya saya menginformasikan bahwa pertemuan selanjutnya, jika masih ada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai puisi kalian lagi ini ya. Saya mengundang tadi dibuka oleh Faiz untuk doa pembuka. Faiz saya undang lagi untuk doa penutup, silakan. Faiz. Oh, Faiz sudah tidak ada ya di kelas ini. Saya undang yang lain untuk berdoa. Kuenal? Brian kan sudah berdoa. Jadi kita undang Kuenal. Kuenal silakan. Oke, berdoa penutup. Ya. Oke. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin. Selesai. Terima kasih banyak siswa-siswa yang luar biasa baik. 3 kali pertemuan, 4 kali pertemuan luar biasa sekali. Semoga kita bertemu di lain waktu. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih, Mister. Thank you, Mister. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.